Hai sahabat Mika, selamat datang di Mika Podcast. Hari ini kita bahas sesuatu yang pasti relate banget nih sama sahabat Mika yang lagi berupaya menurunkan berat badan biar lebih sehat. Pasti sahabat Mika sering kan scroll dari TikTok, Instagram, nontonin orang yang nyaranin makan ini, makan itu, obat ini, obat itu untuk menurunkan berat badan. Namun sayangnya beberapa dari saran-saran tersebut itu tidak didasari dari bukti yang kuat loh. Nah, supaya nggak salah lagi nih minum obat saat diet, kita langsung undang saja ahlinya, Dr. Bintari Anindita, spesialis gizi klinik Mitra Keluarga Delta Mas. Apa kabar dokter? Hai Dokter Ara, kabar baik. Dokter Ara apa kabar? Alhamdulillah saya baik dokter. Oke dokter, jadi kita masuk ke sesi quick question. Jadi nanti dokter boleh spill tipis-tipis saja jawabannya. Boleh. Yang lengkapnya nanti di sesi berikutnya ya. Oke. Dok, kenapa sih udah ngurangin makan tapi tetap susah kurus? Artinya belum terjadi defisit kalori, Dokter Ara. Apakah obat semaglutide itu beneran obat diet, dok? Yes, betul, tapi tidak semua orang butuh. Terus kenapa sudah rajin olahraga tapi berat badannya tetap gak turun? Lagi-lagi belum ada defisit kalori, dan defisit kalori itu harus mengatur pola makan juga, tidak hanya olahraga. Apa sih kesalahan diet yang sering dilakukan sama banyak orang? Banyak yang mau dietnya ekstrim, terus turun berat badannya cepat, tapi alhasil berat badannya naiknya juga cepat atau yoyo. Itu dia jawaban singkat dari Dr. Bintari ya. Jadi pasti sahabat Mika penasaran kan gimana selanjutnya ini. Oke, tadi kan udah dikasih tahu ya spill tipis-tipis sama Dr. Bintari. Penasaran kan gimana jawaban lengkapnya? Kenapa nih ngurangin makanan pokok tapi tetap ngemil, terus BB-nya jadi nggak berkurang nih dok? Nah, lagi-lagi tadi sesuai jawaban yang pertama tuh, Dokter Ara, belum ada defisit kalori. Untuk seseorang bisa turun berat badan, itu harus ada yang namanya defisit kalori. Artinya, makanan yang masuk harus lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Baru tuh bisa terjadi penurunan berat badan. Orang tuh kadang salah kaprah, hanya mengurangi makanan pokoknya saja, tapi masih ngemil kue-kue manis, mungkin gorengan ya, yang dimana tuh kalorinya tinggi banget. Jadi ujung-ujungnya tidak ada defisit kalori gitu, malah yang ada bisa surplus. Maksudnya nurunin berat badan, yang ada malah naik berat badannya gitu. Apapun metodenya harus ada defisit kalori ya. Oke. Terus yang selanjutnya nih dok, bagaimana pola makan yang baik untuk diet? Ini konteksnya untuk penurunan berat badan ya ceritanya. Jadi obesitas atau kelebihan berat badan itu penyakit kronik sebetulnya. Jadi diet yang harus dijalani sebetulnya seumur hidup. Karena penyakit kronik sama seperti penyakit-penyakit kronik lainnya, itu kan sebenarnya pengobatannya seumur hidup ya. Dan untuk obesitas sendiri, pengobatan utamanya kan justru dari pola makan. Nah, jadi kata kuncinya itu, pola makannya harus seumur hidup. Jadi, pola makan mana nih yang bisa kita terapkan seumur hidup? Kalau pola makannya terlalu ekstrim, misal cuma makan 1 kali sehari, kan rasanya tidak bisa ya diterapkan seumur hidup. Makanya, mana nih pola makan yang paling mendekati ke kebiasaan sehari-hari? Jadi paling sehat dan paling ideal sebetulnya pola makan gizi seimbang. Jadi tetap boleh makan kok, 3 kali sehari makan berat, 2 kali sehari ngemil gitu ya. Tapi justru menghindari bahan-bahan yang meningkatkan kalori seperti gula, tepung, minyak gitu ya. Karena dengan pola makan seperti itu justru nanti lebih sustainable dietnya, bisa dijalani seumur hidup. Dibandingkan diet-diet yang ekstrim, nggak mau makan nasi sama sekali, atau yang tadi ya makan cuma 1 kali sehari, itu malah tidak bisa dijalani seumur hidup. Bagaimana nih kalau sayur itu wajib nggak sih dok? Ada penggantinya nggak sayur itu? Soalnya ada kan orang-orang yang picky eater yang nggak suka sayur gitu. Suka tidak suka, sayur itu wajib sebetulnya. Wajib tuh guys. Karena tubuh kita membutuhkan serat ya. Gitu. Saya sering dapat pasien gini, dok boleh nggak sayurnya diganti sama buah? Sayangnya sayur ya buah, karena seratnya pun beda-beda ya, dan kita membutuhkan semua jenis seratnya gitu. Oke, lalu kok bisa sih orang tuh mengira obat semaglutide ini jadi obat diet dok? Sebetulnya memang dia obat diet. Iya. Cuman memang sekarang ya, terutama trennya di media sosial ini lagi happening banget ya. Orang-orang, saya pakai
semaglutide, saya pakai semaglutide gitu, terus turunnya banyak. Sehingga orang-orang, wah, pengen ikutan juga pakai semaglutide. Padahal semua obat diet, termasuk semaglutide, itu ada peruntukannya masing-masing. Tidak sembarang pasien bisa sembarangan menggunakan obat. Ya, terutama kalau untuk semaglutide sendiri itu ada beberapa indikasinya, Dokter Ara. Yang pertama, indeks massa tubuhnya itu masuk kategori obesitas. Itu kalau di atas sama dengan 25 kg per meter persegi. Atau yang kedua, di atas sama dengan 30 kg per meter persegi. Boleh tuh penggunaan semaglutide kalau memang ada indikasinya. Indikasinya apa? Antara lain, nafsu makannya tinggi sekali. Tapi kalau hanya kelebihan berat badannya sedikit-sedikit, sebetulnya tidak butuh penggunaan semaglutide. Seperti itu, Dokter Ara. Dok, kalau obat retatrutide yang dipakai untuk orang diet padahal belum ada bukti ilmiahnya itu gimana sih, Dok? Isu-isunya ini? Nah, ini juga di media sosial lagi happening banget. Disebutnya reta ya. Dia double mechanism lah ibaratnya. Seperti semaglutide tapi lebih canggih bahasa awamnya. Secara teori memang harusnya turun berat badannya bisa lebih banyak dengan penggunaan reta. Tapi hati-hati, reta itu masih proses penelitian dan belum ada izin edarnya. Baik di Indonesia maupun FDA ya, obat apapun yang belum ada izin edarnya sebetulnya tidak boleh kan dipakai. Tapi sayangnya memang di media sosial sangat gencar sekali mungkin oknum-oknum ya yang memasarkan reta. Masyarakat itu harus hati-hati karena intinya itu belum ada izin edar. Kalau belum ada izin edar, kita tidak tahu efek sampingnya akan seperti apa. Perlu konsultasi ya penggunaan obat apapun dan jangan menggunakan obat sendiri. Harus sesuai indikasi. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok. Obat diet yang bagus seperti apa sih yang bisa dikonsumsi oleh sahabat Mika atau bagaimana konsumsinya gitu, Dokter? Wah, kalau itu sebenarnya harus konsultasi ya. Tapi gini, pada dasarnya obat-obatan diet itu tetap ada fungsinya, tapi bukan sebagai lini utama. Lini utama penurunan berat badan adalah perubahan gaya hidup, perubahan pola makan, perubahan aktivitas fisik ya. Obat fungsinya buat apa? Untuk membantu supaya si perubahan gaya hidup itu lebih mudah dijalani. Pasien obesitas dengan nafsu makan yang tinggi, tentunya kalau kita tiba-tiba minta pasien untuk merubah gaya hidup seketika kan pasti akan lebih sulit. Nah, disitulah gunanya obat penekan nafsu makan. Atau misalkan obat-obatan seperti fat blocker, fungsinya untuk apa? Misal untuk pasien-pasien yang tidak sempat prepare makanan sendiri sehingga terpaksa membeli makanan di luar dan minyaknya tidak bisa dikontrol. Nah, fungsinya di situ. Jadi, pada kondisi apa nih, Dok, seseorang itu tidak bisa konsumsi obat diet? Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa diresepkan obat-obatan penunjang diet ya, misalkan pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya. Nah, oleh karena itu makanya harus konsultasi dulu, jangan sampai karena termakan iklan-iklan gitu ya di media sosial, padahal ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak diperbolehkan, malah mengkonsumsi obat-obatan diet dan malah jadinya berbahaya gitu. Seperti ibu hamil dan ibu menyusui kan juga tidak boleh ya, Dokter Ara. Oke, baik. Kenapa ada yang sudah olahraga berat badan, udah olahraga tapi berat badannya nggak turun nih, Dok? Lagi-lagi tadi tidak ada defisit kalori. Kita tuh ibaratnya ada keseimbangan antara makanan yang masuk sama energi yang dikeluarkan. Makanan yang masuk kan dari pola makan. Energi yang dikeluarkan itu dari aktivitas sehari-hari termasuk olahraga. Kalau sudah olahraga kan artinya energi yang dikeluarkan sebenarnya lebih besar ya. Tapi kalau makanan yang masuk juga jauh lebih besar, artinya tidak ada defisit kalori. Ini banyak banget nih, Dok, yang berkali-kali diet terus gagal. Biasanya itu salahnya di mana tuh, Dok, mereka? Macam-macam. Ada yang karena dietnya ekstrim. Karena dietnya ekstrim, misal ya intermittent fasting, terus jendela makannya cuma 5 jam. Lapar nggak sih, Dokter Ara? Gitu ya. Ujung-ujungnya tidak sustainable. Karena tiap hari menjalani seperti itu lapar, akhirnya begitu udah nggak mau diet lagi, makannya langsung bablas, ya pasti naik lagi berat badannya. Atau diet-diet ekstrim
lainnya misalkan benar-benar tidak mengkonsumsi karbohidrat. Kita kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang ya Dok. sebenarnya. Iya. Nah itu juga tidak sustainable. Jadi intinya sih diet-diet yang terlalu ekstrim itu pasti sangat susah untuk dijalani. Ujung-ujungnya berat badannya yoyo, pasti naik lagi. Gitu. Oke, terus gimana cara mulai diet yang benar-benar dan tolak ukur keberhasilan di setiap tahap dietnya tuh apa, Dok? Oke, paling gampang nih ya, misal mau coba diet sendiri dulu. Cut 3. 1 gula, yang kedua tepung, yang ketiga minyak. Gula, tepung, minyak. Yes. Itu susah banget ya, Dok ya? Susah Karena ya? ada digorengkan semua tuh biasanya. Iya. Oke, ada nggak sih, Dok, cara untuk kita tahu nih diet seperti apa yang cocok buat kita sendiri? Bisa pemeriksaan genetik sebetulnya ya, untuk melihat diet yang cocok itu seperti apa. Dan pemeriksaan genetik itu tidak dari darah, bisa dari air liur gitu. Tapi memang paling gampang, coba dulu aja screening ke diri sendiri dulu, kita tuh termasuk obesitas atau enggak sih. Itu bisa diukur dari berat badan dan tinggi badan. Oke. Ini kita mengukur indeks massa tubuh ya. Iya, gitu. Berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam meter. Kalau sudah di atas sama dengan 25, itu sudah masuk kategorinya obesitas. Baiknya konsultasi saja ke dokter spesialis gizi klinik untuk dilakukan pengaturan pola makan dan gaya hidup. Oke, baik. Jadi sekarang sahabat Mika udah paham kan nih gimana pentingnya program diet yang dirancang bersama dokter dan obat apa aja nih yang boleh dikonsumsi saat diet. Tapi sahabat Mika jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan lanjut ngobrol dengan Dr. Bintari di segmen Yes or No. Oke dokter, jadi di segmen ini dokter cuma cukup jawab yes or no ya dok? Siap. Kurangi makan dan minum obat diet, otomatis kurus, yes or no? No. No. Kalau konsumsi obat semaglutide harus sesuai resep dokter, yes or no? Yes. Kalau minum obat lalu bikin kita ngerasa kenyang lebih lama, itu artinya udah pasti berat badan akan turun, yes or no? No. Kurang tidur bikin berat badan naik, yes or no? Yes. Diet itu harus stop makan malam, yes or no? No. Jadi mitos ya, makan malam di stop tuh. Ya, itu dia 5 fakta yang cukup menarik ya. Di segmen ini nanti saya kasih 2 pilihan nih ke dokter. Dokter tinggal pilih salah satunya. Siap ya dok? Di start date ya pilihannya. Untuk memulai diet lebih baik kurangi gula dulu atau kurangi gorengan dulu dok? Dua-duanya. Dua-duanya. Sebaiknya dua-duanya langsung. Tapi kalau memang harus salah satunya, boleh gula dulu atau gorengan dulu. Tergantung enaknya gimana. Karena kan yang namanya merubah 100% langsung susah ya. Kalau diet fokusnya angka di timbangan atau lingkar perut? Lingkar perut boleh. Lingkar perut. Betul. Sebaiknya sebetulnya cek komposisi tubuh ya untuk melihat lemaknya berapa banyak, ototnya berapa banyak, dan sebenarnya harusnya fokusnya ke penurunan massa lemak, bukan penurunan berat badan secara keseluruhan ya. Cuman paling gampang kalau belum bisa cek komposisi tubuh itu dari lingkar perut boleh. Lebih penting mana? Obat diet atau olahraga ringan tapi rutin? Olahraga ringan tapi rutin. Nah itu dia sahabat Mika, nggak kerasa akhirnya kita udah di penghujung acara nih. Jadi dari kesimpulan obrolan tadi kita ya dok, yang pertama mungkin jangan sembarangan minum obat diet nih, mau dari TikTok atau Instagram, dari sosmed-sosmed yang lainnya. Yes, betul Dokter Ara. Kata kuncinya adalah merubah pola hidup dari pola makan serta olahraga. Untuk obat-obatan sebaiknya dikonsultasikan dahulu ke dokter spesialis gizi klinik. Karena tidak semua orang butuh obat, dan obat sifatnya hanya membantu untuk mempermudah merubah pola hidup yang sudah ada. Seperti itu Dokter Ara. Oke, jadi supaya praktis, sahabat Mika bisa buat janji temu dengan dokter spesialis gizi klinik di Mitra Keluarga Delta Mas lewat website www.mitrakeluarga.com atau di Mika aplikasi mobile. Terus buat sahabat Mika, kalau punya cerita atau curhatan seputar diet, boleh berbagi di kolom komentar ya. Saya Dr. Ara. Saya Dr. Bintari. Salam sehat dan sampai jumpa di Mika. Mitra Keluarga. Life, Love, Laughter.